kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat sekali hari ini. Sebelum belajar, kita absen terlebih dahulu ya. Oke, kita absen. Siti Rahmawati. Hadir, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Siti Rahmawati memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jadi materi hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor terjadinya gangguan pernapasan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, manusia itu bernapas memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara itu mengandung oksigen. Jadi oksigen itu dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Nah, kemudian energi itu menggerakkan semua proses kegiatan yang sangat penting pada tubuh. Ada yang masih ingat nggak sih organ pernapasan pada manusia itu apa aja? Hidung, Oke, hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, sama paru-paru. Yes, benar sekali. Oke. Kemudian manusia juga bernapas itu membutuhkan kekuatan otot. Oke, di sini kita sudah masuk materinya, yaitu faktor-faktor terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Faktor-faktor terjadinya gangguan pernapasan pada manusia ini ada tiga faktor. Yang pertama yaitu ada faktor fisik, kedua ada faktor penyakit, kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, kalau faktor fisik itu karena seperti contohnya karena bayi prematur atau cacat saat lahir. Kemudian yang kedua ada faktor penyakit, itu karena ada penyakit asma, influenza, bronkitis, atau kanker paru-paru. Kemudian yang terakhir ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini seperti contohnya karena lingkungan kotor, terus asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, sehingga menyebabkan terjadinya udara yang kotor gitu. Sehingga ketika kita bernapas itu merasa sesak. Oke, kemudian selanjutnya Ibu punya teks bacaan yang ada gambar ini. Silakan kalian baca dan kalian amati. Silakan dibaca. Siti Rahmawati, silakan bisa mengulang kembali isi teks bacaan yang telah Ibu kasih tadi. Baik, Ibu. Jadi, Siti, Bayu, dan Ekdo ini berencana untuk pulang sekolah bersama. Nah, dalam perjalanan mereka melewati tepian jalan raya. Ketika mereka sedang berjalan, ternyata ada mobil yang tiba-tiba mengeluarkan asap yang kotor dan tebal, sehingga membuat lingkungan sekitar mereka menjadi kotor, sehingga dayunya terbatuk-batuk karena asap yang kotor itu. Karena merasa sesak, jadi mereka berencana untuk ke bawah pohon yang rindang untuk mendapatkan udara yang bersih. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih sama kalian semua. Di sini Ibu mau bertanya. Yang pertama Ibu mau bertanya tentang mengapa di situ Dayu batuk-batuk. Karena Dayu menghirup asap yang kotor dari kendaraan. Oke, benar sekali. Kemudian yang kedua Ibu mau bertanya lagi nih. Kira-kira Eko, Dayu, dan Siti itu kenapa sih merasa segar saat di bawah pohon yang rindang? Karena pada saat di bawah pohon yang rindang itu mereka mendapatkan oksigen atau udara yang bersih, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi di situ itu ada faktor terjadinya gangguan pernapasan itu karena faktor lingkungan, itu karena asap kendaraan. Oke. Selanjutnya di sini Ibu punya lembar kerja siswa. Di sini Ibu punya lembar kerja siswa. Di sini ada teks bacaan di dalamnya.
Dan kemudian setelah kalian membaca teks bacaan di dalam lembar kerja tersebut, silakan kalian membuat bagan. Oke, silakan sekarang kalian kerjakan, baca terlebih dahulu kemudian membuat bagannya. Baik, Ibu. Oke, sekarang sudah selesai mengerjakannya semuanya anak-anak. Sudah, Ibu. Oke, selanjutnya sekarang silakan Siti Rahmawati menunjukkan bagan yang telah dibuat dan menceritakan apa isi bagan yang telah Siti Rahmawati buat. Silakan. Kali di sini saya membuat bagan mengenai penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Pada faktor fisik, karena adanya cacat bawaan atau adanya kelainan alat pernapasan. Kemudian pada faktor penyakit, karena influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Kemudian pada faktor lingkungan, karena lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap rokok, dan asap pabrik. Oke, terima kasih Siti Rahmawati. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Terima Bu. Oke, beri tepuk tangan kepada Siti Rahmawati. Bagus sekali. Oke, sekarang apa ada yang mau bertanya tentang materi yang kita sudah bahas pada hari ini? Alhamdulillah sudah paham, Ibu. Oke, alhamdulillah semuanya sudah paham. Sekarang apa sih kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Kesimpulannya itu penyebab gangguan pernapasan itu karena 3 faktor, Ibu. Yang pertama karena faktor fisik, kedua karena faktor penyakit, dan yang ketiga karena faktor lingkungan. oke, jadi kesimpulan pada hari ini yaitu adalah faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pada pernapasan manusia itu karena terjadinya adanya 3 faktor. Yang pertama ada faktor fisik, kemudian yang kedua ada faktor penyakit, dan kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Oke, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Siti Rahmawati memimpin doa pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi